Kami sebagai prajurit, walaupun kami mantan tentara, tidak pernah sedikit pun menerima kejadian itu. Mendidih darah kami, apapun bentuknya, solidaritas kami terhadap teman-teman kami prajurit di lapangan, itu adalah harga mati. Jangan sampai Tentara Nasional Indonesia ini terkesan lemah, terkesan tidak punya kemampuan tempur. Ini sangat menyayat hati kami. Kami menawarkan diri kepada Bapak Panglima, rekrut kami, ajak kami. Demi bangsa dan negara, kami tidak ingin Republik ini pecah, Republik ini dikuasai oleh kepentingan-kepentingan asing, atau karena kesalahan politik, kebijakan politik. Kami tidak ingin negeri ini runtuh. Indonesia siap melayani Malaysia. Saat ini militer Indonesia telah memasang 200 rudal jarak jauh berbagai varian di sekitar Selat Malaka yang diarahkan ke ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Adapun target utama antara lain gedung parlemen, pusat pemerintahan Ahmad Badawi, Menara Petronas, serta beberapa objek vital lainnya. Peluncuran rudal-rudal tersebut sudah dilakukan apabila Malaysia kembali membuat ulah terkait dengan klaim dan warisan tradisional budaya Indonesia maupun pelanggaran teritorial baik disengaja maupun tidak disengaja. Pejabat militer Indonesia menyatakan siap untuk membombardir Kuala Lumpur dan menginvasi Malaysia jika negara itu kembali melakukan klaim budaya maupun pelanggaran batas teritorial. Rencana agresi militer dengan sandi operasi Ganyang Malori berada di luar di masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan negara yang mendapat kemerdekaan hadiah dari UK itu telah mendorong kebijakan militer Indonesia menjadi lebih agresif dengan mengendalikan preemptive strike terhadap Malaysia. Untuk mendukung operasi tersebut, militer Indonesia sudah menyiapkan skenario militer logistik persenjataan, melakukan latihan agresi serta mempersenjatai milisi di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia. Operasi ditunjuk untuk memberikan efek jerat kepada Malaysia yang selalu membuat ulah tersebut mendapat respon yang baik dari berbagai kalangan domestik dan internasional. Adapun skenario militer yang bocor di masyarakat adalah bila Malaysia kembali melakukan klaim sepihak baik sengaja ataupun tidak disengaja, maka Indonesia tak perlu mengirim nota protes kepada Malaysia, akan langsung meluncurkan 200 rudal ke jantung kota KL. Prioritas target adalah gedung pemerintahan dan parlemen, stasiun TV dan radio, dan menghancurkan beberapa objek telekomunikasi seperti internet dan jaringan telepon seluler. Keadaan ini akan mengisolasi KL, sehingga militer Indonesia akan memiliki superioritas akibat rusaknya berbagai infrastruktur vital. Evakuasi WNI dan staf diplomatik akan dilakukan secara cepat, efisien, dan tepat sasaran oleh militer Indonesia yang sebelumnya telah melakukan infiltrasi intelijen maupun politik melalui partai oposisi dan kelompok organisasi etnik mayoritas. Milisi yang sudah dipersenjatai akan melakukan penyerangan-penyerangan minor pada pos-pos militer Malaysia, menyebar ranjau, serta memberikan teror psikologis pada warga sipil, khususnya di Sabah dan Sarawak. Prajurit yang terjun lain unit anti ranjau, anti kapal, sistem anti kapal permukaan, anti serapan udara, bantuan tembakan kapal, terjun tempur, infiltrasi pasukan katak, dan intai amfibi marinir. Invasi ini melibatkan 10.000 tentara dan berbagai kesatuan, 51 KRI, 4 Sukhoi TNI AU, serta beberapa persenjataan taktis lainnya. Selain itu, serangan ini juga melibatkan 5 pesawat CASA 2 Normat, 5 helikopter, 18 Koci, 4 hovercraft, 32 tank, amfibi, 25 truk, serta berbagai senjata strategis lain yang dimiliki TNI AL. Berbagai senjata strategis KRI seperti rudal Ashot MM38, rudal Strela, Meriam 120mm, 57mm, 40mm, torpedo shoot, bom laut, senjata RBU, dan senjata multigrain 40 laras, dan senjata Advisor 120 marinir akan dipakai. Perang diperkirakan tidak akan berlangsung lama mengingat TDRM tidak memiliki pengalaman perang yang sangat diandalkan. Militer Indonesia akan siap berperang secara gerilyawan maupun perang terbuka. Operasi Ganyang Malori diperkirakan akan menghabiskan waktu maksimal 2 kali 24 jam. 2 pesawat Su-30 dan 5 pesawat F-16 mendapat tugas untuk menghancurkan infrastruktur yang masih tersisa di KL. Kemudian 10.000 tentara Indonesia dan artileri berani diturunkan ke KL dan ke kota sekitarnya dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 untuk melumpuhkan kekuatan organik yang mungkin masih tersisa. TDRM dan warga sipil yang ditangkap dan akan ditahan sepenuhnya untuk menjadikan tameng hidup. Pada level diplomatik, Indonesia akan memanfaatkan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk melakukan kampanye legislatif terhadap Malaysia. Lobby-lobby intensif akan dilakukan semaksimal mungkin untuk mengisolasi Malaysia secara politik dan mencegah DKPBB mengeluarkan resolusi. Tahap selanjutnya adalah membentuk pemerintahan, BONIK atau Shadow Government,
di Malaysia yang berkiblat ke Jakarta, menghapuskan keanggotaan Malaysia di ASEAN dan beberapa organisasi internasional, membentuk pemerintahan yang demokratis, pluralis dan manusiawi.